Shalom saudara semua. Shalom, kita mengucap syukur hari ini, kita mau beribadah bersama. Silakan saudara-saudara sekalian boleh menempati tempat duduk. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Sekali lagi ya, saya menyapa dari depan sini. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Ya, ada sukacita pasti ya hari ini ya. Tuhan Yesus baik. Seminggu ini kita dikasihi sama Tuhan, seminggu ini kita dipelihara sama Tuhan. Hari ini kita mau mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Mungkin bisa ya, tos kanan kiri depan belakangnya, God is good, Tuhan Yesus baik. Kita sambil sapa saudara-saudara kita yang lain. Tuhan Yesus baik banget buat kita semua. Ya, hari ini kita mengucap syukur karena kita punya kesempatan yang baru, kesempatan yang luar biasa untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, mengagung-agungkan nama Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita, saudara-saudara. Sebelumnya mari kita semua berdoa masing-masing. Kita bersateduh sejenak, minta penyertaan Tuhan, minta pimpinan Tuhan untuk setiap pribadi kita. Boleh menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa pada siang hari ini. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, kami yang rindu datang sama Tuhan, kami rindu datang memuji mengagungkan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan, pujian kami, suara kami mungkin gak seberapa untuk memuliakan nama Tuhan. Yang paling penting bagi Tuhan, bagaimana hidup kami yang bergantung sama Tuhan, bagaimana hidup kami yang menjadi kitab terbuka bagi orang-orang di sekitar kami. Ini kami Tuhan, perkenan kami, layakan kami Bapa untuk kami beribadah kepadamu hari ini. Tak cukup hanya dengan suara kita memuji nama Tuhan, mengangkat puji-pujian kita bagi Tuhan, tapi saudara, dengan hidup kita nyatakan bahwa kita berkenan bagi Tuhan. Lewat hidup kita, mari kita nyatakan terang Tuhan. Kita mau pujikan pujian sejati. Biar hidup kita menjadi pujian sejati bagi Allah kita. Biar lewat kesaksian diri kita menjadi puji-pujian, nyanyian yang penuh sorak-sorak di surga. Memujimu lewat suara.
cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Mari kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Saudara dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita puji Dia, kita agungkan nama-Nya. Memuji-Mu lewat suaraku, terasa cukup bagi-Mu. Namun kami sadar Tuhan, semuanya tidak cukup. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindu-Mu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduan-Mu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara. Ini hidup kami Tuhan, hidup memberi diri kepadamu, itu tak cukup mulut yang bernyanyi, tak cukup mulut yang melakukan firman-Mu, itulah pujian. Tak cukup hanya ku bernyanyi, tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Kami berikan hidup kami Tuhan, karena kami tahu ini yang Engkau inginkan, karena kami tahu ini kerinduan Engkau. Kerinduan-Mu yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati.
Tuhan, ini pujian sejati kami yang kami naikkan bagi Engkau Tuhan, lewat hidup kami, lewat setiap perkataan kami, lewat setiap tingkah laku kami Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan. Bahkan pada saat ini Tuhan, ketika kami datang ke tempat ini, kami mau memuliakan Tuhan, kami mau menaikkan sorak-sorai kami bagi Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mau diberkati lewat firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati ibadah pada hari ini Bapa. Tolong kami untuk kami boleh fokus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami memandang Tuhan dan kami juga diberkati Tuhan ketika kami pulang dari tempat ini. Kami siap membagikan apa yang sudah kami terima. Sukacita yang Tuhan sudah kasih bagi kami mau bagikan lagi di luar tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau naikkan puji-pujian kita, masih kita lanjutkan nyanyian kita bagi Tuhan. Kita ingat bahwa semua karena anugerah Tuhan kita ada sampai saat ini. Semua karena kebaikan-kebaikan Tuhan kita ada sampai sekarang. Bukan karena kuat kita, bukan karena kemampuan kita sendiri, tapi karena Roh Kristus, Roh Tuhan kita. Karena itu mari bawa hati kita, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Amin. Kiranya kita menjadi hamba yang diperkenan sama Tuhan. Semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena
dimuliakan sama Tuhan. Karena itu saudara, mari kita bawa hati kita, mari kita bawa persembahan kita bagi Tuhan, mari kita bawa pujian kita bagi Tuhan. Ku bawa hatiku, biar kami makin berkurang Tuhan, biar Engkau yang makin bertambah. Ini kami bawa hati kami, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu melihatku, hamba yang berkenan selalu. Amin. Kiranya pujian ini juga menjadi doa kita. Saudara boleh duduk. Hari ini kita mengucap syukur ya dalam persekutuan yang indah. Kalau tadi pagi sebelum ibadah ada beberapa kelas care group, ada beberapa kelas sekolah minggu, dan kita mengucap syukur karena kita punya kesempatan yang luar biasa untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita juga boleh saling berkumpul bersama dengan saudara seiman. Iya nggak sih? Iya dong, iya nggak ada pilihan enggak gitu. Iya atau iya gitu. Ya kita mengucap syukur bersama ya. Dan kita mau lanjutkan pujian kita karena udah duduk sepersekian detik tadi. Kita bangkit berdiri lagi yuk. Kita mau puji nama Tuhan kita. Let's lift our name of Jesus Christ. Let's lift Jesus Christ's name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Kita pujikan sekali lagi ya. Kita mau naikkan pujian-pujian kita mau naikkan nama Tuhan kita. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on. Lord, we lift your name on high. Puji-puji nama Tuhan kita, ya. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menaikkan nama Tuhan, gak cuma pribadi kita ya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan saudara-saudara seiman kita, karena dengan saudara-saudara seiman kita bersama dengan saudara-saudara seiman kita
kita saling dikuatkan, kita saling diteguhkan, kita juga saling bertumbuh, dan kita mau sama-sama bersuka cita. Amin. Bertumbuh dalam kasih bersama-sama di keluarga TLCC. Sebagai saudara di dalam tubuh Kristus, kita saudara loh. Dia yang menyerahkan seluruh hidupnya, Dia yang berbagi kasih bagi kita. Bersama, kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat kita mau tanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama, Tuhan yang besar di hadapan kita. Kuatkanlah dirimu, song-song hari Yesus, biar Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Amin. Kita memujikan lagu ini sekali lagi ya, sebagai saudara seiman. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, hati sepikir setujuan, melangkah bersama, Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, biar Tuhan dimuliakan. Kita mau tepuk tangan sama-sama ya. Kita bertumbuh, kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama, Tuhan yang besar di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, biar Tuhan dimuliakan gerejanya, dan Tuhan dimuliakan, dan Tuhan dimuliakan, dan Tuhan dimuliakan, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Amin. Tuhan dimuliakan melalui TLCC. Amin. Amin. Lewat hidup kita, setiap jemaat TLCC, kita yang menjadi hamba-hamba Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita persiapkan dengan pujian hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang
Biar lagu ini mengingatkan kita bahwa kita diberi anugerah yang luar biasa sama Tuhan. Kami gak bawa apa-apa Tuhan, kami gak pulang membawa apa-apa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Saatnya nanti kami bahkan tinggalkan semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang kami punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita pujikan lagu ini dari awal. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali, biar ini yang kami bawa Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Inilah yang kami punya, inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Sukacita memang tadi pagi saya melihat saudara diskusi di dalam kelompok care group. Saya senang sekali melihat diskusi yang begitu luar biasa. Pasti saudara tadi pagi berdiskusi bagaimana melakukan firman Tuhan, benar ya? Dan itu tidak mudah, dan ketika kita berdiskusi bersama-sama ada kekuatan dari teman-teman kita, how to do the God's word, bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Dan kita saling mendoakan satu sama lain. Hati saya sungguh bersuka cita, dan kita pagi ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Dan saudara, bagi saudara yang baru tahu bahwa kita sekarang sedang membahas surat 1 Korintus, surat yang sangat praktis sekali. Sedikit masalah teologis, sangat praktis sekali, sehingga kita bisa belajar banyak
dari surat 1 Korintus ini. Minggu depan kita jedah sejenak, kita akan melihat kepada kitab Yosua, karena minggu depan ada penyerahan anak. Minggu depan kita membuat rekomitmen bagi keluarga kita masing-masing, bukan hanya bagi keluarga yang mau menyerahkan anaknya, tapi bagi kita semua sebagai orang tua yang punya anak. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan lanjutkan, saya akan skip 1 Korintus pasal 7 karena ini mungkin nanti akan berkenaan dengan kebebasan kita sebagai orang Kristen, tapi kita tidak boleh menggunakan kebebasan itu dengan semena-mena. Jadi kita tahu bahwa kita bebas untuk melakukan apapun, tapi kita harus melihat orang-orang di sekitar kita, orang-orang saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Dan ini yang menjadi persoalan yang dikemukakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 8 ini. Jadi kalau Rasul Paulus, istilahnya itu begini, kamu benar tetapi kamu juga bisa salah. Walaupun yang kita lakukan itu benar, tapi itu kalau berkenaan dengan perasaan orang lain, itu bisa salah. Ya kan? Saya bisa melakukan apapun juga, tapi kalau orang lain itu merasa terofensif, kita bisa salah. Nah, ini yang dikemukakan oleh Rasul Paulus dalam persoalan-persoalan jemaat Korintus, dalam 1 Korintus pasal yang ke-8. Ini cukup panjang saudara, saya tidak akan membaca semuanya, tetapi kita melihat di sini, kita coba baca dulu beberapa ayat, nanti kita akan membahas ayat-ayat berikutnya. Silakan kita buka Alkitab kita baca 1 Korintus pasal 8. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara akan membaca ayat yang genap. Kita baca sampai ayat yang ke-8. Kita baca sampai ayat yang ke-8. Tentang daging persembahan berbahala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Saudara lihat itu. Ayat kedua, silakan. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Jadi saudara lihat bahwa ini ayat 8 pasal 8 ini masalah makanan. Sama seperti nanti saudara buka Roma pasal yang ke-14. Paulus menyinggung hal yang sama mengenai makanan. Dan ini praktis sekali, hal-hal yang bersifat praktis, boleh enggak ini, boleh enggak itu. Kalau melakukan ini boleh atau tidak. Nah 2 minggu lalu saya berbicara dari 1 Korintus pasal yang ke-6. Kita tidak bicara seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka punya aturan yang begitu banyak, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kita sebagai orang Kristen, kita tidak berhadapan dengan aturan-aturan boleh atau tidak boleh. Jadi saudara mungkin akan bertanya kepada saya, Pak Pendeta, saya harus melakukan ini, saya mau melakukan ini, boleh atau tidak? Alkitab tidak mencatat itu semua.
Tetapi ada satu hal, mungkin kalau saudara bertanya, boleh nggak saya membenci istri saya? Itu sudah jelas Alkitab bilang tidak boleh. Jangankan istrimu, jangankan keluargamu, musuhmu pun kau harus kasihi. Itu aturan itu sudah jelas dan tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar. Boleh nggak saya bercerai? Saudara sudah lihat di dalam Alkitab aturan itu sudah ada. Tapi ada bagian-bagian lain yang disebut sebagai gray area, tempat yang kita tidak jelas ini boleh atau tidak boleh. Dan ini yang dibahas oleh Rasul Paulus ketika dia membahas dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ini tentang makanan. Tentang makanan. Nah, makanan bisa jadi persoalan. Benar nggak? Apa yang kita makan bersama itu bisa menjadi persoalan. Kadang-kadang ini masalah apa? Masalah orang dewasa atau tidak ya. Nah, kadang-kadang orang tuan rumah menyediakan makanan lalu kita lihat, aduh makanannya kok nggak sesuai dengan selera saya, lalu kita ngomong, lain kali kalau saya datang jangan buat yang itu lagi deh, saya nggak suka. Itu kan masalah kita tidak dewasa. Kita tidak menghormati tuan rumah yang menyediakan makanan. Tapi persoalan di Korintus itu bukan masalah itu. Coba John, slide-nya John. Makanan bisa menimbulkan persoalan. Slide pertama coba. Ikutin saja. Terus bukan mundur, maju. Jadi makanan bisa menimbulkan persoalan. Nah, persoalan apa yang ada di dalam jemaat Korintus? Ya, nih, makanan bisa menimbulkan persoalan. Saya sengaja kasih gambar itu supaya saudara, aduh enak juga, udah lama ya nggak makan gituannya. Jadi saya itu lagi diet karbo, jadi saya ada gula cukup tinggi, jadi saya janji kepada anak-anak dan istri saya akan diet karbo, tapi di situ ditawarkan karbohidrat semua, jadi itu jadi persoalan. Nah, makanan jadi persoalan bagi jemaat Korintus. Kenapa? Begini, dan orang-orang pada masa itu kerajaan Romawi, dan Romawi itu menganggap kaisar dewa. Budaya Helenisme memiliki banyak sekali dewa, dan setiap dewa itu diberikan persembahan berupa daging. Berupa daging, dikasihlah daging kepada dewa-dewa, diberikan persembahan. Tapi dagingnya itu berlimpah ruah. Dan hampir tidak mungkin kalau kita ke pasar mencari daging itu bukan bekas persembahan berhala. Pasti ada itu. Dan ini menjadi persoalan bagi jemaat Korintus yang orang-orang Kristen. Ini daging persembahan berhala, kami tidak boleh makan. Tapi ada sebagian orang di Korintus mengatakan, di jemaat itu mengatakan, bebas-bebas aja, aku sudah doakan. Tidak masalah. Dan ini menjadi persoalan dalam jemaat Korintus. Mereka pecah menjadi dua. Bayangkan kalau saudara punya kelompok kecil di sebuah gereja dan ada persoalan seperti ini, mereka menyediakan makanan dan ada daging di situ, dan mereka akan tanya, ini daging beli di mana? Beli di pasar. Aku nggak mau makan. Yang menyediakan makanan pasti marah. Yang datang marah juga. Kamu tuh nggak tahu ya, itu daging bekas persembahan berhala. Aku nggak boleh makan. Lah, kamu tuh nggak tahu ya, semua tuh diciptakan oleh Tuhan dan kita sudah doakan ini sah, ini halal, bisa dimakan. Dan itu menjadi persoalan bagi jemaat di Korintus. Yang kita ingin lihat di sini bukan daging itu boleh atau tidak, tapi kita akan coba lihat. Makanya Rasul Paulus, saudara melihat, dia melihat perpecahan-perpecahan lalu bicara mengenai banyak sekali pengetahuan, tapi memuncak kepada pasal 13, dia bicara mengenai kasih. Kamu punya pengetahuan, tapi kalau kamu tidak punya kasih, untuk apa itu semua? Untuk apa itu semua? Inilah maksud dari 1 Korintus pasal 8 ini. Dan Paulus
bercerita tentang itu, dan dia kemukakan apa pendapatnya, dan dia menyatakan sikapnya mengenai makanan daging itu, tetapi dia juga menyatakan bagaimana perlakuannya, apakah dia harus makan daging atau tidak. Dan ini menjadi persoalan. Nanti kita akan lihat, kita tidak bicara mengenai daging. Saya yakin bahwa saudara semua tidak ada pantangan, kecuali ada teman kita yang tidak makan daging di belakang. Jadi kalau dia datang ke rumah saudara, jangan sediakan semua daging. Kasih sayur supaya dia bisa makan, itu maksudnya ya. Jadi, jadi saya yakin saudara merasa bahwa semua daging saya makan, gak ada yang haram, saya makan. Apalagi yang dianggap haram itu enak sebenarnya. Tidak ada persoalan. Tetapi kadang-kadang hal-hal lain yang kita tahu, kita boleh lakukan, itu menjadi persoalan dan kita ribut sama teman kita. Nah, hal-hal yang abu-abu itu, yang kita, apakah ini boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, itu bukan textbook. Itu bukan textbook. Ini mengenai kasih kita terhadap sesama kita. Karena pada waktu Paulus mengatakan dalam pasal 7, dia bicara mengenai perkawinan. Bolehkah seorang menikah? Dia kan memberi saran, kalau ada seorang yang sendiri, jangan kawin katanya. Tapi konteks pada waktu itu ada konteks begitu sukarnya hidup, jangan kawin dulu lah, mungkin nanti kawinnya. Tapi kalau ada orang yang pengen tidak kawin seumur, itu urusan dia. Jadi itu masalah pilihan. Allah tidak mengatakan kamu kawin, kamu tidak kawin. Itu mengenai pilihanmu. Masalah kamu mau menikah atau tidak menikah. Nah, pasal 8 itu menimbulkan persoalan karena boleh gak makan atau tidak boleh makan. Nah, ini berkenaan dengan pengetahuan. Lihat ayat 1, saudara. Lihat ayat 1. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu semua mempunyai pengetahuan. Kita tahu bahwa kita semua punya pengetahuan. Dan pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Lihat, kita mau melihat komentar Rasul Paulus. Kita semua punya pengetahuan. Kita tahu, kita belajar Alkitab, dan kita bisa memutuskan itu boleh atau tidak boleh. Waktu saya ketemu dengan seorang mahasiswa teologi, itu cukup lama. Saya ketemu dengan dia dan saya tanyakan kepadanya, ini kan diskusi teologi, tidak bicara mengenai perasaan, tidak bicara mengenai diskusi teologi. Saya tanya kepadanya, boleh nggak kita makan babi? Nah, boleh, katanya. Kitab bilang semua diciptakan oleh Tuhan, apa yang dinyatakan halal tidak boleh dinyatakan haram. Oke, saya bilang. Tapi saya bertanya lagi, di dalam perjanjian lama babi tidak boleh kan? Iya, tapi kan Alkitab perjanjian baru bilang apa yang dinyatakan halal, ya halal. Tidak boleh dinyatakan haram. Oke, saya tanya kepada dia, darah boleh nggak? Oh, nggak boleh. Loh, apa rujukannya? Perjanjian lama mengatakan darah nggak boleh makan. Loh, perjanjian baru mengatakan apa yang halal jangan dinyatakan haram. Dia bingung dan marah kepada saya. Nah, itu persoalan makan, saudara. Itu persoalan makan. Dia bingung dan marah kepada. Tapi menurut saya kita kan bicara dalam konteks pengetahuan akademis, teologis. Kamu mahasiswa teologi dan saya juga pendeta. Kita bicara mengenai itu dan dia sungguh marah. Nah, kita tidak bicara mengenai apa itu boleh, apa tidak boleh. Nah, Paulus mengatakan kita punya pengetahuan bahwa semua yang kita makan itu tidak ada yang haram. Semua boleh kita makan. Tinggal masalah kita aja mau makan atau tidak makan. Begitu kan? Kita mau makan atau tidak makan. Itu pilihan kita. Nah, dia bicara mengenai ini. Nah, tentang orang-orang yang apakah boleh makan persembahan daging berhala. Dia punya sikap. Ayat 4 dia berkata, tentang hal makan daging persembahan berhala. Kita tahu tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Saudara sepakat Allah cuma satu. Pasti kan?
Kita tahu Allah satu dan tidak ada lain selain daripada Allah yang kita sembah. Lalu ada orang-orang datang ke sebuah batu yang besar, lalu di situ ada patung, dia taruh makanan di situ. Dan kita pikir ini mempersembahkan kepada berhala. Bagi Rasul Paulus tidak ada berhala. Apa yang disebut berhala? Apakah itu Allah lain? Tidak ada. Jadi kalau mereka mempersembahkan sesuatu, berarti mereka mempersembahkan sesuatu kepada yang tidak ada. Itu bagi Rasul Paulus. Jadi kita tahu tidak ada Allah lain di dunia ini. Hanya ada satu Allah, tidak ada berhala. Dan sebab sungguh pun ada yang disebut Allah, dia tanda kutip, ada yang disebut Allah. Sesungguhnya itu bukan Allah. Apa yang mereka sebut berhala, itu sebenarnya bukan berhala. Karena konsep mereka itu adalah berhala. Jadi Rasul Paulus, dari pandangan ini, kita lihat bahwa ada dua orang yang punya sikap terhadap makanan. Sikap mereka sama seperti Paulus, bahwa tidak ada berhala di dunia ini. Jadi kalau diberikan kepada berhala itu kan diberikan kepada sesuatu yang tidak ada. Allah cuma satu, makan bebas. Nah, ini yang disebut oleh Paulus, orang yang punya pengetahuan. Mereka punya pandangan teologi yang bagus dan baik, dan mereka boleh makan apapun juga. Tidak menjadi persoalan. Saudara, saya dibesarkan di keluarga Tionghoa, dan setiap kali mau lebaran, orang tua saya itu lebaran Chinese. Buka meja, ada hiu, ada macam-macam lah, ada foto siapa saya nggak tahu, engkong katanya, engkong mana saya juga nggak kenal di situ. Dan ada makanan di situ, dan mereka bilang nih sudah dipersembahkan, makan. Nah, saya udah Kristen. Saya pilih makanan yang ada bungkusnya, aman. Yang kebuka kena debu kan, kena abu bakar-bakar gitu. Dan mereka senang, wah saya makan bekas persembahan berhala. Tetapi menurut saya itu bukan berhala, itu meja papa. Itu meja dan foto, itu bukan berhala. Tetapi ada persoalan lain. Orang masih menganggap itu berhala. Aku tidak mau makan. Dan ini jadi persoalan. Itu berhala dan tidak mau makan. Kalau sikap Rasul Paulus terhadap ini, dia mengatakan bahwa itu terserah kamu mau makan atau tidak. Kamu mau makan atau tidak. Nah, sikap saya tadi, kalau saya makan, berarti orang tua saya menganggap saya makan persembahan berhala. Tapi kalau saya tidak makan, saya punya sikap tertentu bahwa saya tidak akan mentolerir diri saya untuk dapat menyembah sesuatu. Nah, ini penting saudara, kita bebas untuk makan apapun juga, tapi pikir apakah itu membuat orang lain punya sikap yang berbeda sama kita. Pada waktu kita makan, orang lain akan menganggap siapa kita ini. Oh, orang Kristen boleh berarti menyembah berhala. Kalau kita makan makanan itu, mereka tidak tahu apa-apa. Lalu mereka akan berpikir balik, orang Kristen itu sinkritisme. Percaya kepada Tuhan, tapi juga percaya kepada dewa lain. Ini yang buat harus kita hati-hati memilih untuk makan atau tidak. Nah, lalu kita ngomong begini tentang masalah di jemaat Korintus. Dia punya sikap tertentu. Lihat ayat yang ke-13, dia bilang begini, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi. Ngerti maksudnya? Karena apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Ada cerita menarik saudara, saya baru baca, ada orang yang dari
agama lain di Afrika, dia pergi ke Amerika dan di situ dia percaya kepada Yesus. Dia percaya kepada Yesus dan dia pulang ke Afrika, bapaknya tanya kepadanya, "Nak, apakah engkau makan daging yang dimakan oleh orang yang kita anggap haram, yang agama kita anggap haram itu di negeri orang itu?" Dia berkata demikian, "Papa, makanan itu, ham, pork, itu tidak pernah melewati mulutku. Aku tidak pernah makan itu." Tapi pada waktu orang ini ditanya, "Kamu boleh nggak makan babi?" "Saya bisa Pak makan. Tapi saya lebih pilih tidak makan supaya saya cerita kepada orang tua saya dan tidak akan bohong kepada orang tua saya supaya saya diterima lagi, saya tidak ditolak oleh keluarga saya diterima dan saya bisa ceritakan kasih Tuhan kepada orang tua saya." Jadi pilihan itu bukan masalah kita tahu atau tidak tahu. Pilihan itu apakah ada orang lain yang tersandung atau tidak. Nah, kita banyak tahu ini kalau kita ngomong soal makan di sini tidak menjadi persoalan kita mau makan apa. Tapi saya pernah ke sebuah gereja, ada satu keluarga Kristen yang begitu taat kepada Tuhan sehingga nonton di bioskop pun tidak boleh. Ya, bagi saya nonton di bioskop nggak apa-apa. Oh, itu sekuler, duniawi, tidak boleh. Bagi saya sebagai pendeta, saya menghormati sehingga saya tidak akan putar film di gereja sekuler. Film Yesus boleh, kan? Film sekuler itu macam-macam lah, saudara. Kadang-kadang film drama Kristen pun dianggap sekuler. Bagi saya tidak mau jadi bantu sandungan supaya orang itu tidak ribut lah. Kita jaga perasaan orang teman-teman kita jaga perasaan dia supaya kasih itu dalam pasal 13 itu ada. Percuma kamu punya pengetahuan yang banyak tanpa kasih, kamu tuh seperti gong yang berbunyi, kosong isinya. Rasul Paulus. Oke, kita makanan tidak masalah, tapi banyak perkara-perkara lain pada masa kini yang membuat saudara kita tersandung, yang menurut kita sah-sah aja kita lakukan. Sudah minum wine boleh nggak? Terbelah kan? Kita terbelah. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Jadi hati-hati kalau misalnya ada kita menjadi tuan rumah di sebuah tempat, lalu kita sediakan wine. Loh, kok begini? Apalagi kalau yang datang itu orang baru percaya kepada Tuhan. Dan di agama lamanya sedikit alkohol pun tidak boleh. Kita akan menjadi satu batu sandungan bagi orang lain. Bebas kan? Nah, Pak, ini menurut Alkitab sah-sah aja. Enggak jadi masalah. Tapi kita menghalangi orang untuk dapat datang kepada Yesus karena perbuatan kebebasan kita. Mengerti maksud saya? Maksud Paulus, ini kalau kita ngomong soal makanan, tapi kalau kita melebar kepada hal-hal yang lain, coba pikir apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apakah menyinggung perasaan orang lain atau tidak. Kita harus pikir. Sekarang ini ada orang yang lagi heboh mengenai tas yang begitu mahal, lalu difoto, diupload di sosial media. Loh, sah-sah saja saya mampu beli kok. Sah-sah saja. Saya bisa beli. Tapi itu bukankah melukai perasaan orang lain? Bisa saja. Loh, kok kenapa kamu tersinggung? Lah, banyak orang yang lemah imannya. Banyak orang yang pengetahuannya lemah. Dan kita lebih baik hati-hati untuk tidak melakukan itu daripada orang lain tersinggung. Ya. Nah, saya merasa bahwa okelah kita semua
Sudah dewasa itu haknya dia mampu, dia ini. Di sisi lain ya kita juga harus begitu ya, kita mesti sadar, oh dia lebih mampu, tas dia lebih bagus, baju dia lebih bagus, dan sepatu dia lebih bagus, dan saya nggak masalah. Itu kita sudah dewasa, tapi ada orang-orang lain yang tidak dewasa. Jadi kita bagaimana hidup kita di dunia ini saling mengasihi satu sama lain. Sekalipun pengetahuan dan iman kita yang berbeda-beda akan mendorong kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Menjaga perasaan teman kita. Dalam diskusi care group, saya buat pertanyaan, contoh-contoh misalnya. Ada orang terbiasa kalau bersendawa itu bunyi. Benar nggak ya? Dan kalau tidak bunyi itu nggak enak. Nanti itu latah dia di depan umum, di depan orang lain. Kita sebagai orang yang bersendawa bunyi, kita mesti jaga teman-teman kita di lingkungan kita ini merasa nggak mereka terintimidasi karena perbuatan kita. Di sisi lain, kita sebagai orang yang merasa terintimidasi, oh ya udahlah, biarlah itu menjadi kebiasaan dia. Saya tidak akan merasa terintimidasi sekalipun saya tidak suka. Nah, Rasul Paulus dalam hal ini, jagalah perasaan orang lain. Sekalipun mungkin dia ngomong, saudara, dia ngomong, itu mungkin menyakitkan perasaan kita. Mungkin kita merasa tersakiti. Anggap saja begini, tidak ada maksud dia untuk menyakiti saya. Intinya, bukan masalah benar atau tidak benar. Bukan masalah siapa benar, siapa yang tidak benar. Masalahnya kita harus respect satu sama lain. Sehingga kasih di dalam gereja itu selalu ada. Satu sama lain. Ingat saudara, gereja paling rentan terhadap bahaya ini. Begitu sering saudara bertemu, saudara mungkin paling sering akan menerima gesekan satu sama lain. Dan saudara akan tahu itu. Jadi, jaga perasaan satu sama lain. Nah, dalam Roma pasal 14. Coba kita lihat Roma pasal 14. Roma pasal 14 itu kalau saudara lihat judul-judulnya saja, kita nggak usah lihat ayatnya, itu dibilang dari LAI, jangan menghakimi, lalu jangan memberi batu sandungan, lalu di situ disebut mengenai makanan dan minuman, persis seperti 1 Korintus pasal yang ke-8. Lalu dalam 15 ayat 1 dia berkata begini, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kalau saudara tahu, saudara punya kebebasan, dan saudara punya teologi yang begitu matang, dan melihat saudaramu tidak punya pengetahuan Alkitab seperti yang saudara miliki, itu tidak bisa menjadi dasar kita untuk menghakimi dia. Kita memberi kesempatan kepada dia untuk terus bertumbuh, terus bertumbuh. Kalau dia punya pandangan sesuatu yang mungkin berseberangan dengan pandangan Alkitab, kita tidak boleh memandang dia sebagai sesuatu yang pesimis, yang memandang di sebelah mata. Tidak boleh. Kita harus memberikan kesempatan kepada dia. Lagi pula saudara, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Saya tanya kepada saudara, siapa di antara saudara yang merasa kuat pagi ini? Tidak ada. Satu sisi kita melihat teman kita begitu lemah, kita mengerti perasaan dia, kita support dia, kita dorong dia dengan sekuat tenaga kita dengan firman Tuhan. Di sisi lain mungkin kita lemah, teman kita yang kita tolong tadi menolong kita. Jadi intinya Rasul Paulus ingin supaya dalam kehidupan bergereja
hati-hati dengan apa yang saudara ucapkan, saudara pikirkan, dan saudara lakukan supaya orang lain tidak terofensif, orang lain tidak menjadi batu sandungan apa yang saudara lakukan itu. Hati-hati. Pikir dulu sebelum melakukan. Pikir dulu sebelum mengatakan. Di sisi lain, kalau kita melihat orang-orang yang ngomong asal-asalan, orang lain yang bertindak asal-asalan dan merasa kita, orang ini kok begitu? Kita harus mengerti dia. Jadi bagi orang yang lemah mengerti orang yang kuat mengerti orang yang lemah. Sehingga ada kasih di sini. Biarlah orang lemah ini bertumbuh, orang kuat yang menolong orang yang lemah. Saya suka wanti-wanti saudara. Saya mendorong saudara untuk ikut dalam pelayanan. Tetapi kadang-kadang pelayan itu membuat gesekan makin kencang. Dan saudara bisa ribut satu sama lain. Jaga perasaan teman di sekitarmu. Nah, ini juga masalah suami istri. Saya bebas, saya punya hak karena saya sebagai kepala keluarga mungkin saya bisa harus punya banyak waktu untuk bicara dengan orang-orang rekan bisnisku, partner bisnisku. Jadi istri saya harus mengerti, keluarga saya harus mengerti, saya harus ketemu dengan mereka sekalipun itu sampai tengah malam. Saudara di rumah ada istri, ada keluarga. Saudara bebas, siapa yang melarang saudara? Nggak bisa kita ngomong saya punya kebebasan untuk bertemu dengan orang lain lalu mengabaikan yang lain. Saudara bebas untuk menggunakan waktu saudara. Siapa yang melarang saudara untuk begadang sampai pagi, nonton bola atau main games sampai pagi, lalu besok ibadah? Siapa yang melarang? Tapi coba pikir, apakah itu bijaksana atau tidak? Jadi ini bukan mengenai boleh atau tidak boleh. Demikian pula hal-hal lain. Saudara mengatakan di Alkitab kok tidak ada dilarang merokok. Ya benar, enggak ada. Tapi kita menjaga perasaan orang lain. Kita jaga mereka. Jadi jangan merokok di depan mereka. Simple. Sesimpel itu. Jadi saudara pikirkan apa yang akan kita lakukan, pikirkan apa yang kita katakan supaya teman di sekitar kita tidak tersinggung. Dulu waktu saya di Grogol, saya jadi pendeta di situ, saya pikir wah jadi punya tato itu enak ya. Pengen punya tato saudara. Teman-teman kita ada yang punya tato di sini, saya iri sama mereka. Saya pengen punya tato. Lalu rambut saya panjang. Saya ingin punya tato dan rambut saya panjang. Tapi begini, kalau saya punya tato, mungkin orang-orang di situ kan pikir, oh pendeta kok punya tato? Saya pasti ditolak. Lalu saya pikir, lebih baik saya tidak punya tato. Saya kepada orang yang punya tato saya diterima, kepada orang yang tidak punya tato saya pula diterima. Itu prinsip saya. Ya, saya benar loh pengen punya tato. Ada tato temporary gitu ya. Di Bali itu banyak pengen temporary. Boleh ya sekali-sekali. Kan nanti juga hilang gitu ya. Pikirnya begitu. Tapi lebih baik tidak usah. Karena saya memikirkan yang lain. Jadi pikirlah kita melakukan apapun. Kata Tuhan, kita bebas asal tidak melanggar firman Tuhan. Saudara sudah tahu itu? Apa yang dilanggar oleh firman Tuhan, saudara tahu itu. Tapi apakah itu membuat orang lain tersandung atau tidak? Saudara misalnya datang ke gereja terlambat. Gitu ya. Ini kita praktis-praktis saja. Karena 1 Korintus itu praktis. Saudara datang ke gereja terlambat. Itu hak saudara mengatur waktu.
Hak saudara mengatur waktu. Tapi pada waktu saudara datang, lalu orang lain sedang beribadah, mungkin tidak ada yang terganggu, tapi ada 1-2 yang terganggu. Misalnya saudara, jadi kita mulai berpikir bagaimana caranya. Ini bukan untuk kesenanganku, tapi untuk kesenangan semua orang di dalam Tuhan. Itu yang mesti kita pikirkan. Nah, 2 minggu lalu saya khotbah dari 1 Korintus pasal 6. Di situ disebutkan, saudara masih ingat? Apa salahnya mengalah? Masih ingat itu? Saudara memberikan kepada pengadilan di luar tentang perkara saudara, lalu ribut-ribut di situ, yang penting saya menang. 1 Korintus pasal 6, yang penting saya menang. Tapi Rasul Paulus, iya kamu menang, tapi hubunganmu dengan temanmu, dengan saudara seimanmu hancur. Apa salahnya ngalah? Supaya hubunganmu satu sama lain bisa lebih baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, seringkali dalam hidup kami secara tidak sengaja dan mengambil sikap yang menurut kami benar. Tapi kami tidak sadar orang-orang di sekitar kami menganggap itu sebagai intimidasi bagi mereka. Mulai saat ini Tuhan, biarlah kami lebih berhati-hati dalam bertindak, berbicara, atau melakukan sesuatu. Berkatilah jemaat-Mu supaya mereka satu sama lain mendahului kasih daripada kepentingan diri sendiri. Bapak, terima kasih, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan, kita dikuatkan dan kita diingatkan lagi sama Tuhan bahwa kita perlu menjaga diri kita untuk tetap berkenan sama Tuhan. Kita mau meresponi firman Tuhan pada siang hari ini, kita akan pujikan hati sebagai hamba. Biar ini menjadi pengingat kita bahwa kita diingatkan lagi untuk terus memiliki hati sebagai hamba. Tidak ada celah buat kita memegahkan diri kita. Tidak ada celah buat kita meninggikan diri kita di hadapan Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa.
punya hati sebagai hamba yang mau taat dan Kami mau taat, kami mau setia Tuhan. Kami bawa hati kami yang menyembah Tuhan. hati